Unjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal diwarnai kericuhan. Akibatnya terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Bahkan seorang mahasiswi mengaku dibebani UKT 40 juta rupiah membuat ibunya yang orang tua tunggal terpaksa menjual mobil dan tanah. UI sebagai universitas terbaik di Indonesia menduduki peringkat 206, skor 45,2 dari total maksimum skor 100. Universitas terbaik di Indonesia. Universitas Malaya berada di peringkat 60 dunia dengan skor 71,2. Menurut survei TTU, sekitar 70% mahasiswa merasa bahwa kenaikan UKT itu tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang memadai. Lebih mengherankan lagi, transparansi penggunaan dana UKT seringkali gelap gulita. Lalu kemana uang UKT yang tinggi itu? Betulkah digunakan untuk membangun fisik universitas? Ataukah uang UKT itu digunakan untuk membangun dan mengembangkan yang lain? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat, walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Parah. Biaya selangit Universitas Indo Sulit lawan Malaysia. Ya, itulah tajuk video yang akan saya reaksi pada hari ini. Biaya kuliah, biaya pendidikan di Indonesia ini relatif tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh masyarakatnya. Sementara di Malaysia itu biaya pendidikan relatif murah dan terjangkau oleh masyarakatnya. Namun mampu mewujudkan kualitas pendidikan yang baik, yang bagus. Sementara di Indonesia dengan uang kuliah yang tinggi sehingga kurang terjangkau oleh rakyatnya, tidak mampu menciptakan kualitas pendidikan yang bagus. Terbukti dari 100 besar universitas terbaik di dunia, Indonesia tidak masuk di dalamnya. Malah masuk di urutan 207. Sementara Malaysia berada di urutan 60 besar terbaik di dunia. Wow. Video ini diunggah oleh channel Business Miracle dengan tajuk Parah Biaya Selangit Universitas Indo Sulit lawan Malaysia. Oke, bagaimana isi dari video ini? Oke, tanpa basa-basi dan berpanjang lebar, mari kita tonton bersama-sama. Unjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal Diwarnai kericuhan. Akibatnya terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Bahkan seorang mahasiswi mengaku dibebani UKT 40 juta rupiah membuat ibunya yang orang tua tunggal terpaksa menjual mobil dan tanah. Panitia Seleksi Nasional Penerima Mahasiswa Baru SNPMB 2024 mengumumkan sebanyak 159.029 siswa lolos dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2024. Kemudian sebanyak 231.104 pendaftar dinyatakan lulus seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2024. Sebuah perguruan tinggi melaporkan sekitar 30% mahasiswa terpaksa DO, drop out, setiap tahunnya karena tidak mampu membayar biaya kuliah. Lumayan banyak ya, ini 30% mahasiswa. Ya, ini adalah mimpi-mimpi terpaksa yang drop out karena tidak mampu membayar uang kuliah. Mahasiswa harus bekerja paruh waktu, mengorbankan waktu belajar mereka, atau lebih buruk lagi, mereka berhenti melanjutkan pendidikannya sama sekali karena tidak mampu membayar uang kuliah. Menurut Kompas, kenaikan biaya operasional kampus untuk pemeliharaan gedung, pengadaan alat laboratorium, dan gaji dosen telah mengerek UKT ke level yang sangat mahal, yang tidak terjangkau untuk standar pendapatan normal warga negara Indonesia. Laporan CNN Indonesia mengungkapkan bahwa universitas-universitas berusaha memperbaiki kualitas pendidikan dengan memperbarui kurikulum dan memperluas kerjasama internasional, dan hal ini tentu membutuhkan dana yang besar. Namun apakah kenaikan ini sebanding dengan kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa? Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sekitar 40% lulusan SMA di Indonesia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi 40%. karena alasan finansial. Efek jangka panjangnya,
Sumber daya manusia Indonesia terancam menurun kualitasnya karena generasi muda yang potensial tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan tinggi. Bahkan angka pengangguran Gen Z juga terus-menerus meningkat. Sayangnya dari lembaga rating perguruan tinggi paling terkenal di dunia, tidak ada satupun universitas di Indonesia yang masuk top 100 atau top 100 ranking QS World di dunia. 100 besar pun nggak masuk. 2025. UI sebagai universitas terbaik di Indonesia menduduki peringkat 206, Wow. skor 45,2 dari 206. total maksimum skor 100. Bandingkan University dengan tetangga terbaik kita di Indonesia. Ya, University Malaya berada di peringkat 60 dunia dengan skor 71,2. Pertanyaannya, apa sajakah masalah kualitas pendidikan tinggi di Indonesia? Apakah mahalnya UKT ini sebanding dengan kualitas pendidikan dan bagaimana transparansi penentuan UKT? Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Kita ngupi dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tonton sampai habis untuk masa depan Anda dan keluarga Anda. Apa saja masalah kualitas pendidikan tinggi di Indonesia? Masalah kualitas pendidikan tinggi harus serius disikapi oleh Kemendikbudristek. Kualitas mencerminkan keunggulan akademik, fasilitas, serta dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari kampus. Beberapa indikator kualitas universitas terbaik dari QS World, Time Higher Education, dan Academic Ranking of World University atau ARWU. Di antaranya yang pertama adalah reputasi akademik. Penilaian oleh akademisi lain mengenai kualitas pengajaran dan penelitian di universitas tersebut. Kedua adalah kualitas penelitian, jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, sitasi, dan juga kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah kualitas pengajaran, kompetensi dan kualifikasi dosen, rasio dosen terhadap mahasiswa, serta evaluasi pengajaran oleh mahasiswa. Yang keempat adalah rasio mahasiswa dan dosen. Rasio yang ideal yang memungkinkan interaksi lebih baik antara dosen dan mahasiswa, serta memberikan perhatian yang baik kepada setiap individu mahasiswa. Kemudian yang kelima adalah kualitas mahasiswa sendiri. Bagaimana mahasiswa baru diterima, yang sering diukur berdasarkan nilai ujian masuk, prestasi akademik, dan keragaman serta latar belakang mahasiswa tersebut. Yang keenam adalah tingkat kelulusan dan penempatan kerja. Tingkat kelulusan mahasiswa serta kemampuan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan secepat mungkin itu sangat penting. Yang ketujuh adalah fasilitas dan infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, akomodasi, hingga teknologi yang memungkinkan peningkatan kualitas belajar mengajar. Yang 8 adalah internasionalisasi. Bagaimana setiap kampus juga menerima mahasiswa-mahasiswa internasional. Yang ke-9 adalah kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan mahasiswa untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki keterampilan akademik dan keterampilan non-akademik. Yang ke-10 adalah dampak sosial dan ekonomi. Bagaimana universitas memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan kondisi ekonomi lokal, termasuk kerjasama dengan industri dan kontribusi terhadap inovasi. Yang ke-11 adalah manajemen dan kepemimpinan. Bagaimana kampus dikelola dengan baik sesuai dengan visi, strategi, dan kepemimpinan yang jelas. Yang ke-12 adalah aksesibilitas dan inklusi. Bagaimana kampus memiliki komitmen untuk menerima seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kualitas mahasiswa dan latar belakang mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kepuasan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa puas belajar dengan pengalaman belajar di kampus tersebut dengan baik. Kemudian, apakah mahalnya UKT ini sebanding dengan kualitasnya? Banyak mahasiswa merasa bahwa kenaikan UKT hanya membuat kantong mereka kering tanpa memberikan imbalan yang sepadan. Fasilitas kampus yang memprihatinkan, dosen kurang kompeten, kemudian kualitas pengajaran yang stagnan sering menjadi keluhan utama mahasiswa. Bayangkan, bayarnya lebih, ya setiap tahun naik, tetapi hasilnya sama saja. Bahkan tidak sesuai dengan biaya. Menurut dengan tingginya biaya, sekitar 70% mahasiswa merasa bahwa kenaikan UKT itu tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan yang memadai. Lebih mengherankan lagi, transparansi penggunaan dana UKT seringkali gelap gulita. Mahasiswa dan orang tua bertanya-tanya, kemana larinya? Kemana uang kuliah yang mahal itu? Apakah untuk memperbaiki fisik kampus? Ataukah memperbaiki fisik?
Keterbukaan dalam hal transparansi dan Hati-hati juga ya wajib abangnya dilakukan berbicara. oleh lembaga-lembaga negara sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik. Tentu saja yang bikin kita ngiri, banyak kampus di luar negeri yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kampus di Indonesia, tapi biayanya tidak semahal itu. Bahkan beberapa lebih murah. Jika kita bandingkan, biaya kuliah di beberapa negara tetangga memang lebih rendah. Misalnya, di Malaysia, biaya kuliah di universitas negeri rata-rata sekitar 3.000 sampai 10.000 ringgit Malaysia atau sekitar 10 juta sampai 33 juta per tahun untuk warga negara Malaysia. Di negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis, pendidikan tinggi bahkan gratis, baik untuk warga negaranya maupun mahasiswa asing yang belajar di negara tersebut. Tentu saja bagi warga negara tersebut hal ini sangat memanjakan mereka. Biaya hidup di Jerman, kalau Anda mau kuliah di Jerman rata-rata sekitar Nampaknya di Indonesia mustahil ya. Jerman tidak memungut biaya kuliah di sebagian besar universitas. Tapi nggak tahu juga. Hanya Mudah-mudahan di presiden selanjutnya akan lebih concern terhadap pendidikan. Ini berlaku untuk pelajar bagi warga negara Jerman maupun pelajar internasional yang kuliah di Jerman. Hanya negara bagian Baden-Württemberg yang memberlakukan biaya kuliah untuk siswa non-EU sejak 2017. Dengan perekonomian kuat dan sistem pendidikan yang unggul, Jerman mampu menyediakan pendidikan gratis atau dengan biaya yang sangat rendah bagi warganya. Yang jelas solusi ada di depan mata kita. Kita hanya perlu kemauan politik atau political will serta strategi yang tepat untuk menerapkannya. Bagaimana cara beberapa negara itu? Bagaimana cara beberapa negara tersebut? Yang pertama dengan subsidi pemerintah. Hal Ya, dilakukan subsidi oleh pemerintah ini seperti penting. Malaysia dan Singapura. Warga negara sendiri dikasih biaya Tetapi pendidikan Kokori yang masa- murah. Tetapi kalau Kokori mahasiswa malah asing mempermasalahkan dikenakan mahal untuk mensubsidi subsidi. mahasiswa lokalnya. Yang kedua, kebijakan bebas biaya kuliah. Ya, seperti di Filipina menerapkan kebijakan bebas biaya kuliah untuk universitas negeri yang telah membantu meningkatkan akses pendidikan tinggi. Indonesia bisa mempertimbangkan kebijakan serupa, ya. Kemudian kolaborasi dengan sektor swasta. Singapura juga bekerja sama melalui kemitraan strategis dengan swasta untuk memberikan dukungan biaya pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang berprestasi. Kemudian pinjaman pendidikan yang terjangkau, ya, bagi mereka yang tidak mampu. Di Malaysia juga memberikan skema pinjaman pendidikan tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah beasiswa dan bantuan keuangan. Singapura dan Malaysia juga menawarkan itu. Bahkan kepada mahasiswa luar negeri kalau memang berprestasi, mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia, mendapatkan tawaran beasiswa dari pemerintah negara Singapura maupun Malaysia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi UKT yang tidak terjangkau bagi orang tua? Ya, salah satunya pemerintah memberikan solusi KIP, ya, yaitu bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA atau yang sederajat yang memiliki potensi akademik yang baik. Mereka terkendala dengan keterbatasan kemampuan membayar biaya kuliah. Biaya kuliah yang disupport sekitar 2,4 sampai 12 juta per semester dan uang saku sebanyak 800.000 hingga 1,4 juta per bulan. Namun terdapat kekecewaan warganet terhadap ulah sejumlah mahasiswa penerima KIP atau Kartu Indonesia Pintar ini. Mereka dituding bergaya hidup mewah di media sosial. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengatakan proses pengelolaan dana KIP terlalu tertutup, tidak transparan dan tidak akuntabel. Hal ini menyebabkan banyak kasus pemberian bantuan ini tidak cuma ini sih. Selain itu, pendataan Bantuan-bantuan yang lain itu juga tidak terintegrasi juga banyak yang menjadi salah sasaran, salah penyebab target. bantuan KIP untuk kuliah ini rawan terjadi penyelewengan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta setiap perguruan tinggi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses seleksi untuk melakukan penyaringan yang tepat sasaran bagi penerima KIP. Bagi orang tua, harus pintar memilih pendidikan tinggi bagi anaknya. Jika perlu swasta, tidak apa-apa. Yang penting berkualitas dan bisa kompetitif di dunia kerja. Bahkan banyak perguruan tinggi swasta yang jauh lebih murah dengan kualitas yang juga sebanding dengan pendidikan negeri. Bagaimana pendapat kalian? Mending tetap kuliah di PTN, di luar negeri, atau cukup kuliah di swasta saja? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten kupas yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.
Biaya selangit, tapi kualitas pendidikan dari negara jiran. Sebanyak 40% lulusan SMA high school tidak dapat melanjutkan kuliah karena terkendala biaya yang tinggi. Kemudian juga mengatakan 70% mahasiswa terpaksa drop out karena tidak bisa membayar uang kuliah yang tinggi. Miris sekali ya. Miris. Yang mana apabila uang kuliah tinggi, biaya kuliah tinggi, seharusnya itu juga menjadikan kualitas pendidikan itu tinggi. Tetapi ini malah sebaliknya. Biaya tinggi tapi kualitasnya begitu-begitu saja. Tidak ada peningkatan. Lalu kemana larinya uang kuliah yang tinggi ini? Yang seharusnya mendukung pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kualitas pendidikan. Tapi ini kenapa stagnan di situ? Sementara kalau kita lihat Malaysia, yang mana kalau kita melihat Malaysia, biaya pendidikannya yang terjangkau oleh rakyatnya dan relatif murah, Malaysia mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas. Terbukti tadi di peringkat dunia, Malaysia itu ada di peringkat 60 terbesar university terbaik di dunia, yaitu Universitas Malaya. Sementara Indonesia, UB Universitas Brawijaya itu terbaik di Indonesia itu justru berada di urutan 207. Wow. Malaysia 60 besar, Indonesia 207 besar. Konyol sekali. Padahal biaya pendidikan di Indonesia ini biayanya itu di atas rata-rata gaji normal di Indonesia. Tetapi kualitas pendidikannya tidak sejalan dengan biaya pendidikannya. Ini sangat tidak masuk logika sekali. Bahkan dari video tadi juga dikatakan bahwa transparansi uang UKT itu kemana? Itu dioperasikan kemana? Karena 70% mahasiswa mengatakan merasa bahwa kenaikan uang UKT itu tidak sesuai, tidak sebanding dengan kualitas pendidikan. Seharusnya ketika uang kuliah naik, harusnya kualitas pendidikan pun juga naik. Sarana dan prasarana semakin memadai. Sistem pendidikan semakin meningkat. Tetapi dinilai oleh mahasiswa ya begitu-begitu saja. Lalu kemana uang UKT yang tinggi itu? Betulkah digunakan untuk membangun fisik universitas, ataukah uang UKT itu digunakan untuk membangun dan mengembangkan yang lain? Ya, tidak tahu ya. Yang tahu itu adalah pihak kampus, pihak universitas. Dan para orang tua ini, termasuk mahasiswa, ingin transparansi itu semua. Kemana uang kuliah itu? Dan sangat disayangkan sekali ya, karena tingginya biaya pendidikan di Indonesia ini, banyak sekali anak-anak negeri di pelosok, di daerah itu harus memendam keinginannya untuk menggapai cita-citanya. Di daerah, di pelosok, banyak sekali anak-anak yang cerdas. Tapi sayang sekali mereka terkendala biaya pendidikan tinggi sehingga tidak bisa lanjut kuliah. Kalau di Malaysia, tolong koreksi kalau saya salah, itu anak-anak yang lulus sekolah itu diberikan kemudahan untuk melanjutkan ke tahap perkuliahan, ke university. Salah satunya dengan cara memberikan pinjaman kepada mereka. Ya, kerajaan memberikan pinjaman kepada anak-anak yang hendak melanjutkan studi ke university, dan nanti uang itu dikembalikan setelah anak ini lulus dan bekerja. Setelah mereka bekerja, nanti mereka akan dapat gaji. Nah, dari gajinya itu nanti tiap bulannya itu dipotong untuk menutupi, untuk membayar hutang selama pendidikan. Jadi sistem pengembalian hutangnya itu dibayar secara cicilan, dicicil tiap bulan. Nah, itu adalah solusi kerajaan Malaysia agar rakyatnya yang berkeinginan untuk lanjut kuliah tapi dia terkendala dengan biaya, dikasih solusi seperti ini. Ya, cukup bagus solusinya, cukup solutif. Karena kita pinjam ke kerajaan, kemudian nanti bayarnya setelah kita bekerja. Itu pun dicicil, tidak sekaligus dibayar.
Jadi walaupun rakyatnya kurang secara finansial, mereka masih bisa melanjutkan kuliah, tergantung mereka mau atau tidak. Dan kemudian kalau tidak salah, koreksi ya kalau saya salah, kerajaannya itu memberikan subsidi yang tinggi kepada sektor pendidikan, sehingga biaya pendidikan di sana itu relatif murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat di Malaysia. Dan walaupun murah, tetapi kualitasnya tidak murahan. Ini juga terjadi pada sistem kesehatan di sana. Meskipun biaya pengobatan, biaya obat di sana itu murah, tetapi kualitasnya tidak murahan. Nah, begitu juga dengan sektor pendidikan. Terbukti, Universitas Malaya, Malaysia masuk dalam 60 kampus terbesar, 60 universitas terbesar di dunia. Sementara Indonesia dengan biaya yang amat tinggi, yang biayanya di atas gaji rata-rata normal di Indonesia, itu tidak mampu tembus 200 besar sekalipun. Malah menduduki 207 universitas terbaik di dunia. Apa sih yang menjadi permasalahan di Indonesia ini? Sehingga sistem pendidikan seamburadul ini. Menurut saya yang harus diperhatikan adalah yang paling prioritas adalah Menteri Pendidikannya. Menteri Pendidikannya itu yang harus betul-betul expert, betul-betul ahli di dalam dunia pendidikan. Tolong untuk presiden selanjutnya, rekrutlah, ambillah, kutiplah Menteri Pendidikan yang ahli dalam dunia pendidikan, yang berangkat dari dunia pendidikan. Please jangan ambil dari dunia bisnis atau dunia lain-lainnya, apalagi dunia gaib yang suka menghilangkan duit-duit negara. Please ya, untuk kualitas selanjutnya, Prabowo, please ambil Menteri Pendidikan dari orang-orang yang ahli pendidikan, yang berangkat dari dunia pendidikan. Please, biar mereka itu tahu untuk membawa sistem pendidikan Indonesia ini ke depan bagaimana, biar mereka tahu seluk-beluknya permasalahannya di sistem pendidikan selama ini di Indonesia ini seperti apa, biar mereka bisa memperbaiki. Saya yakin kalau Kementerian Pendidikan diisi oleh orang-orang yang berangkat dari dunia pendidikan, saya yakin hasilnya akan jauh lebih baik dari sekarang dan kemarin-kemarin. Please, saya berharap untuk Presiden Prabowo. Itu saja sih. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.